Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum 6. Pertama percobaan 19 yaitu reduksi nitrat, lalu percobaan ke-22 siklus nitrogen, percobaan 23 populasi mikroba di tanah enumerasi, dan percobaan 24 composting. Pertama percobaan 19B yaitu aktivitas enzim intraseluler, uji fermentasi dan oksidasi. Prinsip praktikum dari percobaan ini yaitu reduksi nitrat terjadi dalam keadaan anaerob di mana nitrat direduksi menjadi nitrit dengan bantuan enzim nitrat reduktase. Enzim ini berfungsi untuk mengkatalisasi transfer elektron dari sitokrom B sehingga nitrat dapat direduksi. Analisis data. Cara kerja praktikum ini dengan cara aseptik. Inokalisis setiap biakan bakteri pada medium kandung nitrat, sedangkan tabung terakhir sebagai kontrol. Tabung kemudian diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Pengamatan dilakukan dengan menambahkan reagen A dan reagen B. Bila hasil masih negatif atau tidak terbentuk warna merah, lakukan uji tambahan dengan penambahan bubuk seng, kemudian tabung dikocok merata. Jika terbentuk warna merah, berarti nitrat belum tereduksi dan hasil negatif. Catat perubahan warna dari tiap uji, dan tentukan produk akhir apakah suatu organisme mampu mereduksi nitrat atau tidak. Identifikasi hasil akhir bila ada, apakah berupa NO2, NH3+, atau N2. Kemampuan bakteri untuk mereduksi nitrat dapat ditentukan dengan menganalisa kehadiran nitrit. Biakan yang ditumbuhkan pada medium kaldu nitrat yang mengandung potasium nitrat atau KNO3 sebagai sumber nitrat. Kehadiran nitrit ditentukan oleh dua reagen, yaitu reagen A berupa sulfanylic acid, diikuti dengan reagen B yaitu alpha-naphthalamin. Penambahan kedua reagen ini akan menyebabkan medium berubah warna menjadi merah bila positif atau terdapat nitrit. Sedangkan hasil negatif dapat berarti nitrat tidak direduksi atau nitrat sudah lebih jauh direduksi oleh organisme menjadi amoniak bahkan gas nitrogen. Untuk membedakan kedua kemungkinan tersebut ditambahkan bubuk zinc atau seng pada pengujian yang memberikan hasil negatif. Bila warna medium tetap tidak berubah, menunjukkan nitrat sudah direduksi melewati nitrit menjadi amoniak atau gas nitrogen atau hasil positif. Kesalahan uji dapat terjadi karena adanya human error, seperti kesalahan penambahan reagen, pengambilan sampel, dan sebagainya. Dan juga dapat terjadi karena kondisi lingkungan saat pengambilan sampel pengamatan yang tidak steril. Percobaan berikutnya yaitu percobaan 23, menghitung populasi mikroba di tanah dengan metode enumerasi. Prinsip dari percobaan ini yaitu menghitung jumlah relatif dari bakteri, actinomyces, dan jamur. Metode yang digunakan yaitu prosedur pengejaran dengan menggunakan medium agar pada cabang bakteri. Media yang berbeda digunakan untuk mendukung pertumbuhan 3 jenis mikroorganisme, agar-agar gliserol untuk isolasi actinomyces, agar sabun laut untuk isolasi jamur, dan agar nutrien untuk isolasi bakteri. Pada agar gliserol dan agar sabun laut ditambahkan klortetrasiklik untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Perhitungan jumlah koloni dilakukan. Pada agar-agar gliserol, jumlah koloni terdapat pada pengenceran 10⁴ dan 10⁵ dengan rata-rata 2,025 kali 10⁴. Pada agar sabun laut juga terdapat pada pengenceran 10⁴ dan 10⁵ dengan rata-rata 1,6 kali 10⁴. Pada agar revisi juga terdapat pada pengenceran 10⁴ dan 10⁵ dengan rata-rata 1,3 kali 10⁴. Pada agar revisi juga ditemukan jamur tumbuh hidup di dalamnya. Berikutnya praktikum di rumah yaitu pengomposan. Prinsip percobaan ini yaitu pengomposan merupakan metode pengolahan limbah padat di mana bahan organik diuraikan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme dari tanah memakan limbah organik dan menjadi menjadi bahan yang sederhana dan menghasilkan humus yang kaya sekali. Berikut analisis data pada kompos ekoenzim dan kontrol. Terdapat 3 perbedaan yang signifikan antara kompos dengan ekoenzim dan kompos kontrol. Yang pertama, ketinggian tanah. Keduanya awalnya memiliki ketinggian yang sama, namun ketika kompos ditambahkan ekoenzim, makin hari, kompos dengan ekoenzim memiliki ketinggian tanah yang lebih rendah dibandingkan kompos kontrol. Yang kedua, kelembapan tanah. Keduanya disiram dengan air yang sama dan dengan waktu yang sama,
Namun, pada pengamatan, kompos dengan ekoenzim memiliki kelembagaan yang lebih tinggi dibandingkan kompos kontrol. Kemudian, mikroorganisme yang hidup di sekitarnya. Kompos dengan ekoenzim memiliki mikroorganisme yang lebih banyak dibandingkan kompos kontrol. Mikroorganisme yang dimaksud seperti lalat buah dan halaman juga seperti ini juga. Berikut juga disertakan gambar ekoenzim yang dibuat. Terdapat dua layer berwarna coklat tua dan coklat muda pada ekoenzim yang dibuat. Lalu di sini ada kompos yang pakai mol, yang sebelah kiri itu yang kontrolnya, dan yang sebelah kanan itu kompos dengan molnya. Sebenarnya di sini waktu melakukan percobaan ada kegagalan, soalnya waktu dikasih molnya kebanyakan jadinya terlalu lembab. Itu juga bisa dilihat, jadi ada kayak cair gitu tanahnya. Lalu yang terakhir ini ada tanah subur dan tanah gersang. Perbedaannya ada di warna. Yang tanah subur warnanya lebih hitam karena kayak mikroorganisme penyubur tanah seperti zat hara dan lain-lain. Lalu yang kanan warnanya lebih terang. Terus juga waktu dikasih air yang kanan lebih renggang, jadinya airnya langsung merembas masuk. Yang tanah subur banyak hewan seperti serangga-serangga kecil, cacing-cacing, sedangkan yang tanah gersang seranganya lebih sedikit. Terus kenapa belum hancur semuanya? Karena beberapa kulitnya pakai kulit yang agak susah buat hancur. Waktu itu pakai kulit belewah dan harusnya berlayer, tapi layernya dihancurin sama antara nggak tahu kucing atau tikus. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.